Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ke-9, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini adalah nubuatan Yeremia kepada Raja Yehuda, yakni Yoyakim. Nubuatan yang dimaksud adalah nubuatan tentang keruntuhan Yehuda dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Nubuatan ini disampaikan kepada Raja Yehuda supaya mereka berubah atas kehidupan yang sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Tentu kita bertanya, apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Allah begitu murka? Di ayat yang ke-9 disampaikan bahwa bangsa Yehuda telah melupakan perjanjian mereka dengan Allah, bahwa mereka hanya mengabdi kepada Allah yang esa, yakni Yahweh Elohim. Mereka meninggalkan Allah yang benar dan mempercayai Allah-Allah lain. Mereka menyembah dan berbakti kepada dewa-dewi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Akibatnya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak dapat berlaku adil kepada sesama. Mereka memerintah secara semena-mena. Mereka melakukan pemerasan kepada saudara mereka sendiri, menindas orang asing di negeri mereka. Mereka juga memeras anak yatim piatu dan janda-janda. Bahkan mereka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Ini adalah dampak jikalau mereka tidak lagi di jalan Allah. Mereka dikuasai oleh kedagingan dan keserakahan. Itulah sebabnya Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan Raja Yehuda dan seluruh pegawai-pegawainya supaya mereka berubah, meninggalkan cara hidup yang tidak benar tersebut dan berbakti kepada Allah yang benar. Mereka harus melakukan kebenaran dan keadilan
sehingga hukum Allah jauh dari mereka. Sebab ketidakadilan merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan ini merupakan masalah yang sangat serius sekali. Karena ketidakadilan bukanlah sikap Allah dan orang-orang yang percaya kepadanya. Berbicara masalah keadilan dan kebenaran artinya melakukan hukum tanpa berat sebelah, seimbang, dan tidak hanya menguntungkan satu kelompok atau satu pihak tertentu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang kita baca diawali dengan perintah untuk pergi kepada Raja Yehuda. Di ayat yang 1 dan 2 dikatakan, pergilah ke istana Raja Yehuda. Yeremia memulai pemberitaan tentang firman Allah itu kepada raja dan pegawai-pegawainya. Mengapa? Karena ketika raja terlebih dahulu berubah, menyesali perbuatannya, maka hanya dengan sebuah perintah saja dari kerajaan pasti akan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Yeremia terlebih dahulu mengubah kehidupan raja agar raja memberikan keteladanan tentang bagaimana hidup menurut kehendak Allah. Ia mengingatkan bahwa tahta yang diduduki oleh Raja Yoyakim adalah tahta Daud. Dan tahta Daud adalah tahta yang diberikan oleh Allah, tahta yang direstui oleh Allah, tahta yang dipilih oleh Allah, bahkan tahta yang diurapi oleh Allah. Melalui tahta Daud menunjukkan keadilan dan kebenaran Allah. Allah mau supaya keadilan dan kebenaran itu dimulai dari tahta raja, agar raja menunjukkan Allah dengan benar kepada umatnya. Tetapi ketika tahta yang diurapi Allah itu digunakan secara semena-mena, digunakan dengan ketidakadilan, maka sama halnya Allah sang pemberi tahta itu dianggap adalah Allah yang tidak adil. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ketiga dan kelima, Allah memberikan perintah kepada Raja Yehuda. Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya diperhadapkan dengan dua pilihan. Allah memberikan perintah kepada mereka agar mereka melakukan keadilan dan kebenaran dengan melepaskan orang yang dirampas dari perampas-perampasnya, sebab mereka juga memiliki hak yang bebas dan menikmati hidup ini. Tidak melakukan penindasan serta memperlakukan orang asing, anak yatim dan janda dengan baik, karena hati Tuhan ada juga pada mereka, dan tidak menumpas darah orang yang tidak bersalah. Jikalau salah, mereka tetap katakan salah, dan jikalau benar, mereka harus berkata benar. Kalau mereka melakukan hal itu, maka raja-raja akan terus memerintah di kerajaan Daud. Tetapi kalau mereka memilih untuk tidak mengikuti perintah Allah itu, maka Yehuda atau tahta Daud akan menjadi reruntuhan. Di ayat yang ke-6 dan 9 Bapak Ibu, di sini Yeremia mengutarakan apa yang menjadi hukuman kepada Raja Yehuda atau kepada Yoyakim jikalau dia tidak mengikuti perintah Tuhan itu. Dikatakan apabila Yoyakim tidak mengindahkan perintah Allah, maka ia akan mendapat ganjaran yang luar biasa, karena dialah yang paling bertanggung jawab terhadap umat itu di hadapan Allah. Dikatakan bahwa dia yang dulu disanjung, dipuji, dan terdengar di mana-mana, kini dia menjadi padang gurun yang tidak berpenghuni. Bahkan Allah menghadirkan pemusnah-pemusnah atas setiap keturunan yang lahir, hingga ia ditebang seperti pohon yang tidak berguna. Dan ini akan menjadi peringatan bagi generasi berikutnya agar mereka tidak melakukan cara hidup seperti cara hidup Raja Yoyakim yang hidup memberontak kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa hukuman Allah begitu tegas kepada orang-orang yang telah diberikan peringatan namun tidak berubah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan keluarga kita, gereja kita, persekutuan-persekutuan kita, bahkan negara kita hari ini? Sudahkah kita melakukan keadilan dan kebenaran? Kita sebagai orang tua sudah benar-benar kita melakukan keadilan kepada anak-anak kita?
Kita sebagai pemimpin gereja, organisasi, persekutuan-persekutuan, sudahkah kita melakukan keadilan kepada orang-orang yang kita pimpin? Kita dipilih Tuhan untuk menempati jabatan itu. Sebenarnya untuk menjadi wakilnya, menjalankan keadilan dan kebenaran. Perlu kita ketahui bahwa jabatan-jabatan itu telah diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada pemerintah dan tidak ada pemimpin di dunia ini tanpa seizin Allah. Sehingga pada kedudukan itu Allah mengharapkan kita menjalankan keadilan dan kebenaran, karena dari situ kita memancarkan sifat-sifat Allah serta memperkenalkan Allah kepada umatnya melalui jabatan dan kedudukan tersebut. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, begitu banyak kita yang tidak menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai pemimpin dengan benar. Kadangkala justru melalui kedudukan dan jabatan itu kita manfaatkan untuk mempermalukan orang lain. Kita manfaatkan untuk merendahkan orang lain. Kita pergunakan untuk menindas orang lain. Kita pergunakan semena-mena. Bahkan kita melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga Bapak Ibu, melaluinya kita tidak lagi berlaku adil dan benar di setiap jabatan dan kedudukan yang kita emban. Hari ini kita diingatkan secara khusus para pemimpin-pemimpin masa kini, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan baik di rumah tangga, gereja, dan persekutuan-persekutuan. Mari kita berubah. Mari kita benar-benar mempergunakan jabatan tahta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menunjukkan siapa Allah kepada sesama. Sebab baik tidaknya kehidupan orang lain yang kita pimpin tergantung kepada kita pimpinannya. Kalau kita pemimpin adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, maka orang-orang yang kita pimpin juga akan takut akan Tuhan. Tetapi jikalau kita para pemimpin-pemimpin tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa orang-orang yang kita pimpin juga pasti tidak akan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan di atas yang menjadi kesimpulan dan aplikasi untuk kita hari ini, yang pertama adalah keadilan dan kebenaran itu akan tercipta apabila kita memegang janji kita di hadapan Allah bahwa kita akan tetap setia kepadanya. Kalau kita menduakan Tuhan, yakinlah bahwa engkau akan melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan itu sendiri. Kedua, bahwa keadilan dan kebenaran itu tercipta apabila pemimpin-pemimpinnya menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan itu dimulai dari pemimpin itu sendiri. Sepanjang kita, para pemimpin-pemimpin tidak berubah, maka orang-orang yang kita pimpin pun tidak akan pernah berubah. Tetapi jikalau kita berubah, maka yakin dan percaya bahwa secara otomatis orang-orang yang kita pimpin pun akan ikut berubah. Yang ketiga adalah ketidakadilan yang kita jalankan dan menentang seruan pertobatan dari Allah, maka hukuman itu telah menanti kita. Kitalah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Itulah sebabnya menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Sebab taruhannya adalah hidup dan matinya kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bertobat selagi Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan. Selagi ada waktu dan kesempatan untuk berubah, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menyerukan kebenaran dan keadilan, karena Tuhan akan selalu berada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.